Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mesyah Putri dari program Studi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, simak penjelasan saya berikut ini. Nah, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran? Ya, belajar dan pembelajaran tentu sangat berbeda. Ya, mungkin sekilas katanya sama. Namun, belajar itu merupakan kata yang tidak asing lagi untuk kita dengar. Belajar adalah suatu proses yang menghasilkan adanya perubahan terhadap seseorang. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Nah, sedangkan pembelajaran merupakan proses yang kompleks dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Nah, sedangkan kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang beriringan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Sebaliknya, jika komponen mengajar pada proses pembelajaran tidak dijalankan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga akan timpang dan tidak mencapai hasil yang maksimal. Sebagai guru serta calon guru, kita harus mampu memahami makna belajar dan pembelajaran itu sangat penting. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Guru dan calon guru wajib memahami seperti apa teori atau konsep dan hakikat belajar itu sendiri sebelum menerapkannya di kelas pembelajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perencanaan dalam sebuah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat, dan perlengkapan pembelajaran. Sedangkan hal yang lainnya yaitu untuk menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang diprogramkan. Dalam perencanaan pembelajaran tentu memiliki hal penting yang harus disiapkan oleh guru. Guru harus mengetahui apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti adalah penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya, apa itu indikator? Indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Nah, biasanya untuk merumuskan indikator bisa menggunakan KKO, yaitu kata kerja operasional, seperti pada gambar berikut. Yang tidak kalah penting yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap itu cukup penting agar bisa memberikan petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama yaitu audience. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud dengan audiens adalah siswa.
behavior itu merupakan tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam kegiatan pembelajaran, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran itu tidak boleh lebih dari satu ya. Artinya dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada satu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga yaitu condition. Condition berarti suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Nah, perumusan condition ini adalah dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Condition ditulis dalam bentuk kata kerja, gitu ya. Nah, yang keempat yaitu degree. Degree itu berarti suatu perbandingan. Dalam pembelajaran, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda, tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Selanjutnya yaitu, seseorang guru itu harus menyiapkan rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuannya apa sih? Tujuannya menghitung minggu efektif adalah agar kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Contoh format rincian minggu efektif adalah seperti ini. Nah, untuk menyusunnya, kita itu harus mengacu pada kalender akademik juga ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa menyusun prota dan promes. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh kompetensi dasar itu bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Sedangkan promes adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya promes ini, kita akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang diampu. Nah, langkah penyusunan prota yang pertama yaitu menganalisis kalender akademik berdasarkan ciri atau karakter satuan pendidikan. Kemudian, yang kedua memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran tahun baru, kemudian minggu efektif belajar dan jam efektif belajar setiap minggunya. Adapun hari libur yang perlu ditandai yaitu libur akhir tahun, libur keagamaan, libur hari besar, dan libur hari khusus. Kemudian memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Setelah itu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar dan pokok bahasanya di pekan efektif harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Sedangkan langkah untuk menyusun promes atau program semester yang pertama yaitu memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik atau bahasan tersebut. Nah, kemudian menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Kemudian menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Seperti itu. Nah, adapun dalam perencanaan pembelajaran itu terdapat silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kemudian penilaian, serta alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, rencana
dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, komponen yang terdapat dalam silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, kegiatan pembelajaran, materi pokok, kemudian penilaian, serta alokasi waktu dan sumber belajar. Sedangkan komponen dalam RPP yaitu terdapat identitas sekolah, nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kemudian terdapat kelas dan semester, serta atau materi pokok, alokasi waktu dan tujuan pembelajaran juga jangan lupa. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian. Serta terdapat metode pembelajaran, kemudian terdapat media pembelajaran, serta terdapat langkah-langkah atau skenario pembelajaran yang akan dilakukan guru pada hari tersebut, serta terdapat penilaian hasil pembelajaran yang akan digunakan dalam menilai hasil belajar siswa. Nah, itu tadi penjelasan materi singkat tentang perencanaan pembelajaran. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang, tentunya bagi seorang guru atau calon pendidik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.